Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita lanjutkan lagi pembahasan kita masih di grup siklik. Di sini ada beberapa sifat ya yang akan saya coba gambarkan atau jelaskan secara umum saja. Adapun nanti untuk pembuktiannya kita akan coba di latihan ya. Jadi yang pertama yang biasanya ini cukup familiar adalah setiap subgrup dari grup siklik adalah grup siklik. Ya. Apabila G-nya itu adalah suatu grup siklik, artinya G itu bisa dituliskan atau direpresentasikan sebagai suatu anggota yang ada di G besar gitu ya. Dan di sini misalkan H-nya adalah subgrup dari G, maka akan terdapat bilangan bulat D ya, sehingga H-nya sama dengan atau H bisa dituliskan sebagai G dipangkatkan D dengan D-nya itu bergantung ya untuk suatu D aja. Nah, jadi struktur subgrup siklik dari sini kita bisa lihat bahwa struktur subgrup siklik itu sangat teratur, ya. Jadi tidak akan ada muncul subgrup yang aneh, artinya tidak akan melenceng dari sifat awalnya yang induknya, begitu ya. Nah, subgrup-subgrup dari grup siklik yang berorder 24 itu terkait dengan pembaginya. Ya, ingat bagaimana cara kita memperoleh pembagi dari suatu bilangan bulat. Nah, ini yang disebut dengan grup lattice ini bagi secara umumnya ya. Jadi G itu dia dibangun oleh grup. Ini adalah kalau kita buat secara teknis atau kita lihat secara teknis ini itu ada kan kalau angka gitu ya. Ini adalah pembagi-pembaginya gitu. Atau kalau secara konsepnya yang ini adalah perwakilan dari yang besarnya ini gitu ya. Atau supaya lebih jelas kita lihat yang ininya. Oke. Apa sih yang disebut dengan lattice? Jadi tadi itu disebut dengan lattice. Lattice subgroup adalah diagram yang memberikan atau menyajikan hubungan antar subgrup dari suatu grup, gitu ya. Nah, yang menjadi fokusnya itu adalah relasi inklusi. Ya, kalau kalian masih ingat ada inklusi, ada eksklusi. Kemudian di sini kita akan coba menjelaskan secara step by step untuk satu contoh saja dulu ya. Di sini contohnya adalah Z12. Nah, si angka 12-nya itu kan merupakan kalau zaman dulu saya kecil disebutnya faktorisasi prima gitu ya. Artinya 12 itu merupakan hasil perkalian dari 2 pangkat 2 dikalikan 3. Nah, yang kita fokuskan adalah angka 2 dan 3 yang ininya nih, yang di bawah ya, bukan yang sebagai pangkatnya. Nah, berarti yang langkah pertama adalah misalkan Z12, artinya kita bisa menuliskan itu sebagai 12 gitu ya, grup yang dibangun oleh 12. Nah, setelah kemudian si angka 12 itu kita cari faktorisasi primanya ya, atau dia jadi begini 2 pangkat 2 dikali 3. Kemudian kita cari atau kita list pembagi dari angka 12 itu sendiri, atau dengan kata lain angka yang kalau angka 12 ini dibagi angka tersebut maka hasilnya bulat atau tidak ada sisanya ya. Jadi pembagi-pembaginya itu adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, setiap pembagi itu satu subgrup. Contohnya ini nih ya, ini 0 adalah 0,6, 0,64. Jadi si pembagi-pembagi ini merepresentasikan banyaknya subgrup yang ada di situ, gitu ya. Jadi kalau ada satu nanti dia himpunannya juga bisa diwakilkan oleh angka 1 tersebut. Ini ya 0 sampai dengan 0, 06 ini adalah subgrup-subgrupnya. Nanti kemudian si ini Z12 ini kita bisa tuliskan sebagai ini kan ya. 1, kemudian ini yang untuk yang pembangunnya 2 adalah 0, 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Nah, aturan yang digunakan adalah ini ya. Jadi ini bilangnya apa ya? Ini adalah pangkat D kurungnya ya apa ya kurung siku gitu ya. Jadi
pembangun atau generator A pangkat D itu termuat di A pangkat E jika dan hanya jika E-nya membagi D. Jadi yang bagian sini itu yang membagi yang D-nya. Nah, contohnya ini nih, yang 6 itu termuat di 2, 4 termuat di 2, 6 termuat di 3, dan seterusnya. Umumnya sih ini jadi secara logika terbalik gitu ya. Biasanya yang kecil termuat yang besar, tapi ini dari representasinya justru yang besar malah makin kecil isinya gitu ya. Nah, sekarang kita coba membangun secara step by step lattisnya. Misalnya Z12 tadi faktorisasi primanya atau akar-akarnya primanya adalah 2 dan 3 ya. Berarti yang pertama dari Z12 itu dia akan punya subgrup yang dibangun oleh 2 dan yang dibangun oleh 3. Nah, kemudian dari 2 ini kita bisa memperoleh grup dengan subgrup dengan order atau yang bisa dituliskan sebagai angka 4 gitu ya. Jadi perwakilannya itu 4. Kemudian untuk yang ini kan 2 saja. Kemudian yang 2, 3 itu adalah 6 ya hasil perkaliannya. Dan kemudian yang ini dia apa namanya akan menghasilkan atau dia bertemu di titik si nolnya gitu. Jadi dia akan kembali ke 0 lagi. Gitu. Ya, jadi kita peroleh adalah diagram lattisnya adalah seperti ini 12, 2, 3, 6, 4 dan ini pada akhirnya akan kembali lagi ke 0. Jadi seperti itu. Ini adalah gambaran bagaimana memperoleh diagram lattis. Ini juga serupa gitu ya, mirip-mirip. Ini adalah ini G-nya yang besarnya, kemudian ini G pangkat 2, G pangkat 6, ini G pangkat 3 hasil ya kalian ini jadi G6. Kemudian ininya 4, 6, kemudian ini 3, 8 dan seterusnya sampai pada ujungnya dia kembali ke identitas. Nah, di sini ada beberapa sifat gitu ya atau tema klasik. Itu yang pertama adalah apabila G-nya itu grup siklik, maka hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama G-nya isomorfik J atau himpunan semua bilangan bulat jika G-nya itu tidak hingga. Jika G tak hingga maka dia tidak isomorfik dengan Z ya, karena Z itu yang tadi sempat saya singgung itu elemennya sangat banyak sekali. Kemudian untuk G juga isomorfik dengan Zn untuk suatu N yang lebih besar daripada 1 ya, jika G-nya hingga. Nah, secara esensial semua grup siklik itu hanyalah seperti Z atau seperti Zn ya, kalau kalian bisa lihat. Jadi hanya sekedar seperti Z atau seperti Zn. Nah, titik-titik akar ke N dari satuan itu membentuk grup siklik terhadap perkalian kompleks dalam banyak kasus khusus yang tepat. Kemudian bilangan bulat modul N adalah contoh yang paling natural atau alami begitu ya, untuk kita bisa pelajari kalau posisi kita sebagai pemula atau sebelumnya belum memahami apa itu hal-hal yang terkait di sini. Kemudian dalam grup apapun, elemen tunggal selalu membangkitkan atau membangun subgrup siklik. Ini sesuai dari definisinya ya. Nah, ilustrasinya seperti ini. Nah, ini pada lingkaran gitu ya. Jadi nanti dia akan kembali lagi ke awalnya begitu ya. Nah, itu adalah beberapa hal yang utamanya pada lattis yang bisa kita gunakan untuk sebenarnya memperoleh semua subgrup dari suatu grup hingga khususnya yang Z12 gitu ya. Nah, untuk selanjutnya silahkan kerjakan latihannya supaya bisa lebih memahami lagi tentang apa itu lattis dan juga silahkan dicoba untuk latihan-latihan pembuktian sifat-sifatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.